Pemirsa, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Sementara itu, warga Iran berkumpul di lapangan Atora di Teheran untuk merayakan kemenangan setelah gencatan senjata Iran-Israel. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan pada Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Sementara itu, pemirsa, 48 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 tiba di tanah air. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat, hingga Kalimantan Timur. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sebelumnya pada evakuasi tahap awal, sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga pada Kamis besok. WNI yang akan tiba esok diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, hingga Kepulauan Riau. 60 evakui dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Ya, baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al-Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang.
Jadi ada 4 penerbangan, ya, pagi, kemudian 2 penerbangan sore dan 1 nanti penerbangan malam. Jadi 49 ini adalah total yang akan kita pulangkan pada hari ini, yang tiba pada hari ini, termasuk nanti penerbangan pada malam hari. Jadi selain 49 evakui yang kita evakuasi dari Iran, dapat kami sampaikan juga bahwa KBRI Muscat juga melakukan evakuasi terhadap 3 warga negara Indonesia yang tinggal di Yaman Utara. Ya, ini Yaman Utara ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Houthi yang selama beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan serangan gempuran dari Israel. Ya, sehingga kita melihat bahwa kondisi mereka berbahaya dan KBRI Muscat sudah menetapkan status siaga 1 untuk Yaman Utara, dan oleh karena itulah kemudian kita aktif melakukan proses evakuasi. Jadi yang akan tiba 3 WNI, sedangkan untuk warga Indonesia yang tinggal di Pemirsa, sehari sebelumnya dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku Jakarta, 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air pada Selasa malam. Mereka adalah WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama dari Azerbaijan. 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran menjadi level 1. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Ya, alhamdulillah baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi, sudah memberikan arahan yang jelas agar pemerintah ya, dalam ini Kementerian Luar Negeri kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasif dan persiapan, sehingga kita alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil mengeluarkan ya dari Iran kurang lebih 97 ya, tepatnya sebetulnya 96 WNI kita, karena 1 orang adalah menikah ya, warga negara asing yang menikah dengan WNI kita yang tinggal di Iran selama ini, dan 97 sebagaimana sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran ya, dari Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan ya Azerbaijan menuju Baku ya, untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya, sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya, untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta. Ya, biasa perang Iran-Israel menimbulkan kekhawatiran bagi WNI yang keluarganya bekerja di Timur Tengah. Mereka berpesan agar selalu waspada saat bekerja di wilayah konflik. Konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel memicu kekhawatiran bagi warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Seperti yang dialami Mardiono, warga Jember yang memiliki keluarga bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Yordania. Kepada keluarga, Mardiono berpesan agar selalu waspada dan menghubungi KBRI. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Sementara Dinas Tenaga Kerja Jember menyatakan ada puluhan warga Jember yang bekerja di Arab Saudi.
Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada warga Jember yang bekerja di kawasan Iran-Israel. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Setelah sempat ditunda kepulangannya imbas konflik Iran-Israel, rombongan jamaah haji kloter 44 debarkasi Surabaya akhirnya pulang ke tanah air dan tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Haru mewarnai kepulangan mereka. Bus yang membawa rombongan jemaah haji kloter 44 tiba dengan selamat di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Haru bahagia pun mewarnai kepulangan mereka. Perasaan takut dan was-was masih menyelimuti para jemaah haji. Pasalnya, ratusan jemaah haji kloter 44 ditunda kepulangannya ke tanah air menyusul konflik Iran-Israel. Alhamdulillah semua sangat lancar. panik ya Bu ya kemarin. Ya, semua lancar. Bu, ini tadi penerbangan yang ini tadi sempat masih ada rasa khawatir Bu. Betul. Semua lancar semua. Ya, jelas was-was sedikit aja. Semuanya dijalani apa adanya. Di tanah air. Bahagia, bersyukur, sujud syukur. Usai menjalani pembekalan sebanyak 376 orang jemaah haji, kloter 44 ini dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara kloter 43 debarkasi Surabaya yang juga mengalami penundaan kepulangan dijadwalkan pulang ke tanah air pada Kamis malam besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, dunia panik. Harga minyak berpotensi naik. Kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda.